sebuah atau sepasang suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila. Ya, Priscilla dan Aquila. Kita buka dalam Kisah Rasul yang ke-18. Kisah yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-4. Kisah yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-4. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan ayat-ayat ini dan saudara mengikutinya, dan sambil saudara memperhatikan dari setiap apa yang saudara baca, ya. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan tiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudara, kalau kita perhatikan dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus sendiri, saudara, ketika Paulus tiba di kota Korintus, dengan berkat Tuhan, jemaat di Korintus kemudian menjadi jemaat yang penting bagi Rasul Paulus, sehingga Paulus sampai 2 kali menuliskan surat penggembalaan kepada jemaat di Korintus. Saudara, apa yang terjadi? Cuma pada waktu dia melayani di Korintus, ia berjumpa dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan Rasul Paulus selanjutnya, pasangan suami istri ini menjadi teman sepelayanan yang sangat penting bagi Paulus. Ya, secara keseluruhan memang kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Baru, nama Aquila dan Priscilla ini disebut 6 kali saja, ya. 6 kali. Ya, dalam Kisah 18 ayat 2, 18, 19, dan 26, dan juga dalam Roma 16 ayat 3 sampai 5, dan 1 Korintus 16 ayat 19, dan 2 Timotius 4 ayat 19. Saudara, 6 kali nama ini disebutkan. Dan kita perhatikan memang dari arti nama Aquila itu mempunyai arti eagle atau burung Raja Wali. Bahkan Priscilla mempunyai arti little old woman atau nenek tua. Dari pasangan Priscilla dan Aquila ini kita mendapat gambaran tentang bagaimanakah seharusnya sebuah rumah tangga Kristen hidup harmonis dan berkenan di hadapan Allah dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah, ini penting sekali, ya. Sudah, dalam masa-masa ini Tuhan rindu melihat ada satu pertumbuhan kehidupan suami istri yang berkenan, menyenangkan hati Allah di dalam masa-masa yang akhir ini. Ya, begitu sudah, jangan kita salah di dalam merayakan hari ini dengan cara dunia.
untuk memuaskan daging. Ya, tidak punya pasangan, cari pasangan hanya untuk merayakan hari ini. Jika saudara, ini keadaan dunia di hari ini, anak muda ikut-ikut dalam hari-hari ini untuk merayakan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak mengetahui sebenarnya apa yang mereka harus kerjakan di dalam memperingati hari ini. Ya, oleh saudara, di sini kita akan melihat ada satu contoh sepasang suami istri yang memiliki satu kehidupan keluarga yang harmonis dan yang berkenan, menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan rumah tangga ini. Ya, oleh karena ini hendaklah boleh menjadi suatu contoh yang sangat indah bagi kita semua dalam hari-hari ini. Bagaimanakah kita membangun? Hari ini memang ada keluarga yang merayakan anniversary-nya yang ke-28, tapi tidak muncul karena tadi pagi dia pun merayakan hari perkawinan anaknya di Bali, ya. Nggak tahu sudah pulang dari Bali belum. Tetapi saudara, bukan satu hal yang mudah, saudara. Ya, saya katakan untuk merayakan cinta kasih ini. Maka sudah saya lebih condong ya dalam merayakan hari ini, jangan cuma kita katakan Happy Valentine's Day, tapi tidak punya arti apa-apa, ya. Tapi hendaklah hari Valentine's Day ini boleh menjadikan hari untuk apa? Memperteguh kasih kita suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Amin, saudara. Lalu kita melihat pasangan ini menjadi satu pasangan yang bisa menjadi suatu contoh, karena ini merupakan sebuah keluarga yang harmonis. Bahkan kehidupan mereka menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, keluarga Kristen yang harmonis harus selalu berada dalam suatu ikatan kasih. Memang tadi ya, saudara merayakan cinta kasih, tapi bagaimana kita merayakan cinta kasih? Maka itu di sini menjadi satu hal yang penting sekali untuk membawa kehidupan rumah tangga kita harmonis. Satu hal yang kita harus tekankan dalam hubungan kita adalah kita harus tetap ada dalam satu ikatan kasih. Ya, dalam penampilan Priscilla dan Aquila ini, meskipun hanya sebanyak 6 kali dalam Perjanjian Baru disebutkan, mereka selalu disebut secara bersama-sama. Ya, dalam 6 ayat itu, Priscilla dan Aquila ini selalu disebutkan secara bersama-sama. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri, dua orang itu bukan insan yang terpisah, bukan lagi insan yang terpisah. Karena apa? Sudah disatukan di dalam Kristus. Maka saudara, di sini menjadi satu kenyataan yang penting sekali bahwa apa yang sudah dipersatukan, seperti hal ini ya, kita perhatikan pasangan ini dipersatukan dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Nah, saudara, kalau kita melihat bukan kasih yang sudah lihat di acara-acara di luar atau yang sedang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, tetapi diikat oleh kasih yang disebut kasih agape. Nah, saudara perhatikan unsur-unsur kasih agape ini, ya mungkin saudara sudah banyak mengerti tentang unsur ini, tapi saudara perhatikan apa yang saya akan sampaikan di sini. Dalam kasih agape ini ada unsur-unsur yang penting yang kita harus lakukan. Ya, yang pertama adalah apa? Mempunyai kerelaan untuk berkorban satu dengan yang lain. Mempunyai kerelaan untuk berkorban. Karena apa, saudara? Setelah kita disatukan, sudah tidak ada lagi aku, kamu. Kadang-kadang orang membangun sesuatu rumah tangga masih dibatasi oleh aku, kamu. Jadi ada kerelaan untuk saling berkorban satu dengan yang lain. Maka itu hidupnya tidak pernah tenang.
Ada kerelaan apa? Untuk kalau dalam manusia tidak bisa luput dari kesalahan ya, pasti ya. Kalau di sini mempunyai kasih agape itu mempunyai kerelaan apa? Untuk saling mengampuni. Ya, kalau kita suami istri tidak bisa saling mengampuni, karena apa? Kita sadar kita ini bukan manusia yang sempurna, masih bisa melakukan satu kesalahan. Waktu satu hal yang penting juga kita harus ada kerelaan saling mengampuni. Ada kerelaan juga apa? Untuk saling menghargai satu yang lain. Nah, saudara, memang kadang-kadang kita dibedakan ya. Kadang-kadang ada di negara tertentu yang ada kasta-kasta yang membedakan. Mungkin kawin dengan kasta yang berendah, kemudian menganggap satu kehidupannya istri atau suami yang lebih rendah. Tetapi saudara, di sini kita yang disatukan dalam Kristus, kita pun harus bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ada kemauan untuk apa? Untuk setia satu sama yang lain. Nah, ini penting sekali ya. Di dalam kehidupan rumah tangga kita ada kesetiaan satu dengan yang lain. Ada kemauan apa? Ada kesediaan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Ini penting juga ya, untuk memikul bersama tanggung jawab yang sudah dipercayakan dalam rumah tangga kita. Saudara, memang persatuan yang terjadi bukan persatuannya fisik, tapi juga jiwa dan roh kita disatukan oleh karena kasih itu sendiri. Satu hal yang penting juga di dalam kita mendasari kasih yang agape itu, ada keterbukaan dalam komunikasi satu sama yang lain. Nah, ini bahaya sekali ya kalau suami dan istri saling menyembunyikan sesuatu yang membuat kita tidak ada keterbukaan. Bagaimanakah kita bisa menjalani satu kehidupan yang berbahagia, yang membawa kepada satu kebahagiaan yang kita harapkan dalam kehidupan. Ya, oleh karena saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, bahwa kesatuan yang di ikatan kesatuan tadi memang ikatan kasih, tapi kasih yang bagaimana? Ini yang penting sekali ya, bukan kasih eros, kasih filio dan lain, tapi kasih agape, kasih Allah yang mempersatukan kehidupan kita. Nah, kalau kita diikat saat kasih ini, saudara, inilah merupakan satu kehidupan kekeluargaan yang akan selalu, boleh dikatakan, tetap terus-menerus ada di dalam perlindungan Tuhan. Orang atau bahasa Indonesia yang lainnya dikatakan dilestarikan, dilanggengkan ya, untuk memiliki satu kesatuan, bukan hanya 2 hari ya saudara. Soalnya hari-hari ini kalau sudah lihat kehidupan orang dunia ini mau masuk dalam rumah tangga tapi hanya bertahan berapa tahun, kemudian sudah habis, selesai ya. Tetapi tidak langgeng, tidak lestari, tidak kekal sampai pada masa tua. Kemarin dulu ada seorang suami istri dalam masa pandemi ini ya, saudara-saudara bayangin, selama hampir 1 tahun suaminya menderita karena dia masuk di nursing home atau di tempat rehab ya. Suaminya ada di dalam gedung tempat perawatan itu, istrinya sehat. Dan apa yang terjadi maksudnya? Waktu dia diberitakan, setiap hari istrinya itu berkunjung ke suaminya, tapi tidak bisa saling muka dan muka, hanya melalui kaca, tempel bagi tangan, nempel hanya bisa melihat muka dan muka. Dan pada hari Sabtu yang lalu merupakan hari yang sangat berbahagia sekali. Kenapa, saudara? Karena mereka bisa bertemu muka dengan muka. Bayangkan, saudara, 1 tahun ya, tetapi kasih mereka tidak luntur ya.
kasih mereka tidak berkurang. Ya, meskipun dengan kelemahan suaminya yang begitu rupa, ya, dengan tidak ada daya lagi, tetapi saudara, mereka menunjukkan satu sukacita yang besar karena mereka dapat mempertahankan kasih yang begitu rupa. Yang kedua, saudara, apa yang dapat membangun keluarga kita itu harmonis, ini yang dikerjakan oleh Aquila dan Priscilla ini, sehingga mereka menjadi keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati Allah, yaitu apa? Mempunyai beban pelayanan yang besar. Ya, mempunyai hati pelayanan yang besar, beban begitu besar untuk melayani. Seperti pada waktu Rasul Paulus ada di Korintus, saudara, ia diterima dengan hati terbuka untuk tinggal di rumah keluarga Aquila dan Priscilla. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul yang ke-18 ayat 2 dan 3, saudara, kalau saudara perhatikan di sana, ternyata keluarga ini memang mempunyai pekerjaan yang sama, ya, sehingga mereka bisa bekerja sama di dalam hal-hal yang duniawi. Tetapi saudara, di sini kita perhatikan selain itu, ya, selain itu mereka mempunyai satu beban yang lebih daripada itu. Jadi kalau saudara lihat di dalam pasal 18 ayat 11, di sana kita perhatikan Paulus tidak tinggal di rumah Priscilla dan Aquila itu 1-2 minggu, tidak. Tapi dikatakan apa dalam ayat 18? Di sana dikatakan Paulus tinggal di Korintus itu 1 tahun 6 bulan. Bayangkan saudara, bukan 1 minggu 2 minggu, tetapi dalam waktu 1 tahun 6 bulan, dikatakan 18 bulan. Memang dalam ayat ini dikatakan, ayat 11 katakan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Namun juga Paulus tinggal di rumah yang ayat 7 dikatakan tinggal di rumah Titius. Dikatakan sana, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Saudara, di sini kita perhatikan mungkin, ya, Aquila dan Priscilla menerima Paulus separuh-separuh mungkin, ya, 9 bulan. Saudara, kalau mereka tidak mempunyai beban dalam pelayanan, tidak mungkin mereka akan mau menampung lebih lama begitu rupa. Bayangkan saudara terima tamu 2-3 hari, saya rasa kapan pulangnya, ya. Tapi di sini kita perhatikan karena ada beban pelayanan, ada beban untuk berkorban dalam pelayanan, sehingga mengorbankan rumah untuk tinggal hamba Tuhan, yaitu Paulus sendiri. Ya, Priscilla dan Aquila ini bukan saja membentuk keluarga Kristen yang harmonis dan berkenan pada Allah, kan, tapi mereka juga kalau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya, dalam pasal 18 ayat 18-19, mereka dengan beban yang begitu besar dalam pelayanan, bukan hanya menampung Paulus saja, tetapi keluarga ini juga ikut pergi ke Efesus dengan Paulus dalam pelayanan Rasul Paulus sendiri. Coba sudah baca dalam pasal 18 ayat 18-19. Di sana dikatakan Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernasar. Apa selanjutnya katakan? Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ayat 12. Lalu sampailah mereka di Efesus,
Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ, ia sendiri masuk ke rumah ibadah dan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara, entah apa yang terjadi dengan rumah yang ditinggalkan di Korintus, tetapi saudara perhatikan sini, pasangan ini, suami istri ini meninggalkan Korintus karena apa? Karena mempunyai beban yang besar ikut ambil pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Bahkan tidak sampai itu saja, dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, di sana dikatakan bahwa rumah keluarga Aquila dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Ya, saudara, coba baca dalam 1 Korintus 16 ayat 19. Dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan apa? Jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam padamu. Saudara, kan di sini Aquila dan Priscilla memberikan tempat untuk beribadah. Saudara, kadang-kadang kita pikir, bikin repot orang, ya, masa kita mau berbakti gini. Tapi saudara, sebenarnya ini menjadi berkat yang besar bagi setiap rumah tangga yang membuka tempat untuk kita berbakti. Bahkan tidak cukup di situ saja. Kalau kita melihat dalam Roma 16 ayat 3, di sana pun dikatakan Priscilla dan Aquila juga ada di Roma dalam pelayanan. Bahkan dikatakan rumahnya dijadikan tempat ibadah. Ya, dalam ayat 3, sampaikanlah salam pada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini Paulus menyampaikan kepada mereka. Tapi dalam ayat 5 dikatakan, 5a dikatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi saudara, di sini kita perhatikan Rasul Paulus melayani, tetapi Priscilla dan Aquila sebagai pasangan yang menopang begitu besar. Maka itu pasangan ini merupakan pasangan yang sangat penting juga bagi Paulus di dalam setiap pelayanan yang Paulus kerjakan. Bukan hanya menampung tadi saya katakan, tapi juga ikut membantu dalam pelayanan, bahkan membuka tempat di mana mereka tinggal untuk berbakti, sehingga ada jemaat yang dihasilkan. Oleh karena itu di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang penting ya dalam hal beban pelayanan setiap keluarga. Memang ada suami dan istri tidak terbeban dalam pelayanan, ya, sehingga apa yang terjadi mereka hanya sekedar menjadi penonton saja. Ada juga suami dan istri terbeban dari belakang saja. Artinya apa, saudara? Di sini memang tidak terlihat aktif, tetapi bisa juga mereka selalu bersedia menjadi supporter, menjadi penolong di dalam setiap pelayanan yang ada. Bisa suami terbeban, istri tidak terbeban. Apa yang terjadi? Tiap kali suami masuk pelayanan, pulangnya ribut dengan istri, karena tidak ada keseimbangan. Ada lagi yang suaminya tidak terbeban, istri terbeban. Selalu ada pertengkaran, sering terjadi karena tidak ada keseimbangan. Tetapi yang terjadi dengan Priscilla dan Aquila ini menjadi suami istri yang sama-sama mempunyai beban pelayanan. Saudara, inilah keluarga Priscilla dan Aquila yang menjadi keluarga yang seimbang, suami dan istri. Suami dan istri saling mendukung di dalam pelayanan. Ini berarti mereka memberikan korban waktu, korban tenaga, bukan pikiran, bukan korban uang juga mungkin dalam pelayanan yang ada. Ya, suami istri tidak mengeluh sebab semuanya rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hari-hari ini, saudara. Supaya apa? Kalau gereja dipenuhi dengan keluarga-keluarga seperti ini, saudara, gereja akan semakin kuat di dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi kepada dunia dalam hari-hari. Saudara, kalau kita
kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, kita sebagai keluarga Kristen, kita diperlukan untuk menjangkau mereka yang ada di luar. Bukan acuh-acuh ya, tetapi kita belajar untuk memperhatikan. Maka saudara di sini kalau tidak ada beban, bagaimanakah kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan? Tapi kita melihat ini menjadi satu keluarga yang harmonis dan yang berkenan, menyenangkan hati Allah. Kenapa? Mempunyai beban yang besar di dalam pelayanan. Tetapi yang ketiga juga, saudara, kalau kita perhatikan, katakan ini keluarga yang Kristen yang harmonis dan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena mereka mengenal firman Tuhan dengan baik. Ya, bukan hanya sebagai Kristen yang tidak tahu firman Tuhan, tetapi mereka adalah keluarga yang mengenal firman Tuhan dengan baik. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah yang ke-18 ayat 24 sampai 28, saudara, pada waktu mereka ada di kota Efesus, datanglah seorang Yahudi yang bernama Apolos. Ia mempunyai kualitas yang tinggi. Bang, kalau ayat 24 katakan dia adalah seorang yang fasih berbicara atau fasih lidah dan mahir dalam soal-soal kitab suci ya. Karena apa yang dia lakukan itu merupakan satu bukti bahwa dia berani juga untuk menyampaikan sesuatunya kepada orang-orang Yahudi sendiri. Ya, kalau sudah baca mulai 24 sampai 28 katakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Perhatikan ya, fasih dan mahir dalam kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ini yang menjadi satu hal yang terjadi. Meskipun kalau kita lihat dalam ayat 26 pun ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid itu supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, di sini satu hal yang Aquila dan Priskila ini perhatikan, pelayannya hebat ya. Bayangkan saudara, kalau seorang yang fasih lidah ya, dan dia berbicara dengan dasar firman Tuhan, tetapi saudara, pada waktu dia menyampaikan itu, memang dia sudah memang pengajaran tentang Yesus ya sebagai seorang Mesias yang mengajar dengan semangat. Namun sayangnya Pak, pada waktu Priskila dan Aquila mendengar, dia masih banyak kurang mengerti apa yang sebenarnya harus Apolos pelajari. Ya, maka itu saudara, di sini kita perhatikan Aquila dan Priskila setelah mendengar apa yang diajarkan Apolos itu meminta Apolos itu datang ke rumah. Serta apa yang dia kerjakan, dia lebih mengajarkan lebih dari apa yang sebenarnya Apolos tidak tahu. Nah, di sini kita perhatikan ini merupakan kelebihan dari pasangan suami istri itu. Karena apa? Mereka ternyata sangat menguasai pengajaran firman Tuhan. Saudara, ini penting sekali ya. Apolos seperti di sini, Apolos mendapat tambahan pengajaran yang untuk melengkapi apa yang Apolos harus ketahui tentang Yesus.
Karena di sini saudara bukan hanya fasih lidah aja, tetapi Apolos masih harus diajar oleh Priscilla dan Aquila. Inilah merupakan kelebihan dari keluarga ini, Priscilla dan Aquila. Ternyata saudara, pasangan ini mempunyai kelebihan apa? Mereka pun mengetahui firman yang dalam kehidupan mereka, sehingga seolah mereka seperti pohon yang bertumbuh berakar ke bawah dan berbuah ke atas, sehingga mereka berguna dalam kehidupan mereka karena mereka mengerti firman Allah begitu rupa, sehingga dapat menjadi buah-buah bagi yang lain. Nah, ini yang penting sekali juga, saudara. Betapa pentingnya suami istri juga memiliki pengetahuan yang dalam tentang firman Allah. Kenapa? Ini penting sekali bagi suami istri apa? Untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, yang terutama ya untuk anak-anak terlebih dahulu. Kemudian baru kita keluar. Sangat disayangkan ya saudara, sekarang kadang-kala pernah saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang sudah putar-putar kemana-mana, ternyata dia tidak bisa mengajarkan anaknya seperti sahabat Imam Eli. Ya, seorang Tuhan, tetapi dia tidak bisa mengajar anak-anaknya. Coba bayangkan, bagaimanakah dia bisa memenangkan orang lain, anak-anaknya sendiri pun belum dapat diajar tentang firman Allah. Nah, ini penting sekali, saudara. Waktu di sini kita perhatikan Aquila dan Priscilla ini, mereka memiliki bekal yang begitu besar tentang pengetahuan firman Allah, sehingga pada waktu Apolos menyampaikan apa yang dia sampaikan yang belum lengkap, Priscilla dan Aquila ini melengkapi pelayanan daripada Apolos. Saudara, memang untuk mendapatkan pengetahuan tentang firman Allah ini bukan satu hal yang begitu saja ya saudara, tapi kita harus bayar harga juga ya. Untuk ini kita harus menyediakan diri setiap hari bergaul dengan Tuhan. Itu penting sekali, membuka hati sepenuhnya untuk firman Tuhan. Karena kita hanya sebagian kita pelajari, yang mau kita lakukan, yang tidak mau kita tidak lakukan. Tapi juga tekun menjalankan ibadah. Penting sekali, karena kita semakin dibukakan rahasia-rahasia yang besar dalam ibadah, sehingga kita boleh rasakan persekutuan Allah semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Mau belajar Alkitab secara sistematis, secara apa yang sudah ditentukan untuk kita mempelajarinya, ya. Dan juga yang penting apa? Untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara, firman Tuhan tidak hanya masuk keluar lagi, tapi benar-benar tertanam dalam hati kita. Karena apa? Kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka saudara, di sini Priscilla dan Aquila berani mengajarkan kepada Apolos supaya apa? Apolos lebih dipakai Tuhan dengan dilengkapi dengan pengetahuan yang tidak dia ketahui. Saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali ya. Betapa pentingnya keluarga itu, suami istri mempunyai pengetahuan tentang firman Allah. Bukan setengah-setengah. Karena apa? Kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Suami istri mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Kalau anak-anak kita tidak diajar dengan pengajarannya benar, apa yang terjadi hari yang akan datang? Saudara, di Amerika ini banyak yang hancur. Karena apa? Karena orang sudah meninggalkan firman Allah, sudah tidak memperhatikan firman Tuhan dalam hari-hari. Sehingga banyak anak-anak yang belum dewasa sudah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hari-hari. Sudah bayangkan segala hal yang terjadi dalam hari-hari ini, yang melakukan sebagian besar adalah anak-anak muda. Karena tidak diberi dasar yang benar dalam kehidupan mereka.
Nah, maka sudah di sini kita perhatikan sebagai orang tua pun jangan kita abaikan. Ini merupakan satu pengajaran yang penting dalam kehidupan kita untuk kita bangun rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, tetapi juga rumah tangga yang berkenan, menyenangkan hati Allah. Berkatnya apa, saudara? Memang kalau kita perhatikan, berkat-berkat ini bisa menjadi berkat baik bagi keluarga kita, juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, berkat bagi keluarga kita sendiri ya. Kalau sudah perhatikan, jangan kita lupa bahwa Tuhan memberikan perintah dalam kehidupan kita apa? Sebagai orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dengan jalan Tuhan. Ya, kalau sudah selidiki dalam Ulangan yang ke-6 ayat 4-9, di sana merupakan perintah yang keras sekali Tuhan berikan dengan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Allah, tapi juga perintah dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sudah lihat dalam Ulangan yang ke-6 ayat 4-9 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu. Saudara, kalau kita perhatikan dalam metode pengajaran ini, anak-anak memang harus diajar. Sampai sekarang pun ini masih berlaku ya, metode apa? Metode audio dan visual. Ya, kalau sudah perhatikan di sini, Tuhan mau mengajarkan audio juga visual, apa yang dilihat. Ya, kalau sudah sini bukan hanya mengajar dengan mulut saja, tetapi di sini ada discussion antara orang tua dan anak-anak. Kemudian juga apa yang mereka lihat itu pasang di tangan mereka, di pintu, di semua itu adalah hal yang terlihat. Ya, itu sudah terjadi pada 3000 tahun yang lalu, bayangkan sudah. Masih berlaku sampai saat ini. Waktu itu kita kadang-kadang cuek ya. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah lepas ya. Kamu kan sudah gede, belajar sendirilah. Ya. Masa bodoh kamu mau belajar nggak belajar, urusan kamu tanggung jawab. Jangan. Karena tanggung jawab kita sebagai orang, ini perintah dari Tuhan. Ya, mengajarkan dalam kehidupan kita supaya anak kita itu bisa mengerti, sehingga pada waktu mereka bertumbuh menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itu di sini Priscilla dan Aquila menjadi satu pasangan yang sangat berkenan di hadapan Allah. Ya, oleh karena saudara, ini pun selain jadi berkat bagi keluarga sendiri, juga berkat bagi keluarga yang lain. Ya, karena apa? Karena dia mampu mengkomunikasikan kebenaran firman Allah itu dengan cara yang baik. Akibatnya apa? Orang lain memperoleh berkat yang besar melalui pelayanan kita. Ya, saudara, jangan kira ya kalau kita mau share something yang baik ya kepada orang lain di sekitar kita, yang menjadi berkat itu bisa menjadi suatu berkat yang besar. Karena apa? Karena mungkin ada suatu ketika orang itu membutuhkan sesuatu, ya, membutuhkan sesuatu lawatan yang mungkin sudah lama tidak pernah dilawati, tapi karena kita melawati melalui kasih kita, melalui pelayanan kasih kita, akhirnya dia boleh bangunkan kembali dan dia boleh mengenal Tuhan. Itu satu pelayanan yang sangat penting juga. Sebenarnya dalam hari-hari ini dunia sedang menunggu kita ya dalam kehidupan ini. Orang di tengah kita ini
Di sekitar kita ini sudah banyak yang sedang menunggu pelayanan kita dalam hari-hari. Ya, maka sudah dengan memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan itu, ini merupakan satu hal yang penting. Kan apa? Karena kita bisa mengajar kepada anak-anak kita yang utama, tapi juga kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi yang lain, seperti Priscilla dan Aquila yang menjadi berkat bagi yang lain. Nah, ini yang Tuhan inginkan, rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang menjadi berkat bagi yang lain. Mungkin di tengah-tengah kita ada saling membutuhkan, bisa saling menolong satu yang lain. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena memiliki kasih yang besar di dalam kehidupan ini. Saudara, banyak contoh ya dalam kehidupan ini, dalam pelayanan yang ada. Ada seorang wanita yang mempunyai baru terjun dalam satu pekerjaan yang tidak mempunyai keterampilan apapun untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kemudian dia ditempatkan di suatu rumah atau membantu satu rumah yang seperti rumah untuk orang-orang yang sakit. Sudah ada seorang ibu yang sedang terbaring sakit dengan luka parah dalam di kakinya. Saudara, pada suatu ketika karena dia tidak tahu melakukan sesuatu yang dia berlakukan, dan dia hanya dapat melakukan hal-hal yang simple aja. Tapi dia melakukan dengan ketulusan hatinya. Kemudian dia datang kepada ibu itu dan dia mencoba membersihkan luka yang ada di kaki ibu itu. Apa yang terjadi pada waktu ibu itu, anak perempuan ini selesai membersihkan, ibu ini menangis. Dia katakan, kemudian anak perempuan ini tanya, "Ibu, kenapa kau menangis? Sakit ya?" Memang sakit, tetapi yang menjadi masalah bukan karena sakitnya. Tapi dia katakan, "Aku sudah 9 tahun sakit, tidak ada seorang pun yang menyentuh, mau bersihkan kakiku." Saudara, hanya karena sentuhan kasih itu, anak gadis ini yang tidak tahu apa bisa menjadi berkat bagi orang yang menderita dalam dunia. Simpel lah, kelihatannya simpel ya. Itu kok biasa orang dunia kalau tidak bisa menerima kenyataan ini, saudara sekali, itu kan kebetulan saja ya. Ini yang kadang-kadang orang dunia pikir ya. Sesuatu yang dapat kita lakukan karena kita melakukan dengan kasih Kristus, orang pikir ini kan karena kebetulan saja dia datang kepada dia. Bukan, saudara. Tetapi dasarnya karena kasih. Banyak yang sudah menolong ibu itu, tetapi tidak memiliki dasar kasih untuk menolong ibu ini, sehingga dia tidak bisa merasakan pertolongan yang datang dalam kehidupan. Sudah banyak contoh dalam firman Tuhan juga bahwa Yesus sendiri menunjukkan kasihnya. Kalau sudah seringkali lihat, Yesus merasa belas kasihan. Karena apa? Dasar kasih Yesus untuk menolong orang-orang yang sedang bergumul di dalam pergumulannya. Orang kusta yang sudah bertahun-tahun dia menderita kusta, tidak ada orang yang mendekat. Itu satu hal yang nyata ya. Tetapi saudara, dia tanya apakah Yesus mau menolong? Yesus langsung menjamah dan menyembuhkan. Saudara, itu satu hal yang penting sekali. Karena apa? Dasar kasih. Maka di sini menjadi satu hal juga, saudara. Tuhan inginkan kita mengetahui firman Allah dengan dasar kasih ini untuk apa? Menjadi penolong yang besar. Keluarga menolong keluarga yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Tapi yang keempat juga, saudara, menjadi keluarga Kristen yang harmonis dan berkenan pada Allah, yaitu kalau kita dapat mempraktekkan persahabatan kita yang sejati. Saudara,
Ada pepatah orang Indian Amerika yang punya istilah tentang sahabat sejati, yaitu katakan demikian: sahabat adalah orang yang bersedia menanggung beban dan kesusahan orang lain. Ya. Jadi saudara, orang Indian Amerika mempunyai satu istilah tentang sahabat ini, yaitu sahabat adalah orang yang bersedia menanggung beban atau kesusahan orang lain. Saudara, ini merupakan karakter yang dimiliki oleh keluarga Aquila dan Priscilla. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus di sini menunjukkan bagaimanakah dia berterima kasih kepada keluarga ini. Ya, dalam Roma yang ke-16 ayat 3 sampai 5 dan Roma 16 ayat 3 sampai 5 dicanangkan, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 4 dikatakan apa? Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epanetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama di daerah Asia untuk Kristus. Di sini kita perhatikan dalam ayat 4 tadi, dia adalah teman sekerja dalam pelayanan karena dia perempuan tadi, tetapi juga teman yang menjadi sahabat. Karena apa? Sahabat mau seperti dalam istilah orang Indian tadi ya, sahabat adalah orang yang bersedia menanggung beban atau kesusahan orang lain. Nah, di sini ini yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Dalam ayat tadi dikatakan, ayat 4 tadi dikatakan, mereka ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Sebenarnya ini satu hal yang tidak mudah, ya. Sebagai contoh, persahabatan antara Daud dan Yonatan, ya, itu merupakan satu persahabatan yang sejati. Ayahnya Saul mau membunuh Daud, tetapi anaknya membela Daud sampai mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Ya, demikian juga di sini kita perhatikan dalam pelayanan Paulus. Ya, saudara lihat, tantangan Paulus cukup berat ya. Banyak tantangan Paulus cukup berat karena dalam pelayanan pasti ada tantangan-tantangan yang terjadi. Tetapi sebenarnya di sini kita dikatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk melindungi Paulus di dalam pelayanan yang ada. Saudara, banyak ya kalau saudara tentang cerita-cerita pelayanan di daerah-daerah yang Kristen itu minoritas ya, seperti China, di tempat-tempat lain itu, saudara, mereka mempertaruhkan nyawanya. Karena saya pernah pelayanan di daerah-daerah seperti itu. Jadi saudara, anak saya pun kadang-kadang pernah masuk di satu daerah di Asia juga yang kemudian ditahan karena cuma dicek aja sebenarnya, tapi kan di situ pun sudah satu hal yang sangat menakutkan juga ya, karena risikonya besar. Tapi ya kemudian Tuhan dia bisa lepas dari itu. Ya juga di sini kita perhatikan Paulus pun di dalam pelayanan, Paulus orang yang berani ya, terbuka semua untuk kebenaran firman Allah. Seperti Apolos ini sebenarnya tantangan cukup berat ya. Tetapi di sini kita perhatikan Paulus katakan, teman sekerjaku itu mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Coba kalau saudara dia tidak sebagai sahabat yang sejati, tidak mungkin dia akan memberikan nyawanya sebagai tanggungan. Nah ini ya istilahnya, nyawa sebagai tanggungan. Saudara, tapi di sini menjadi satu contoh yang sangat indah sekali. Jadi saudara, ini adalah merupakan keluarga yang sangat berkenan di hadapan Allah. Karena apa?
Aquila dan Priscilla ini memberikan sebuah tempat perlindungan bagi Paulus di dalam pelayanan dengan begitu berani, mengambil satu risiko yang besar. Karena apa? Dasarnya karena apa? Kasih persaudaraan. Seperti saya katakan, Daud dan Yonatan memiliki kasih persaudaraan sehingga saling mempertaruhkan kehidupannya untuk teman yang sejati. Oleh karena ini menjadi satu contoh yang sangat indah ya saudara. Kita tahu dalam hari-hari ini bukan satu hal yang mudah untuk membangun sebuah rumah tangga. Maka itu saudara, bagaimanakah kita membangun rumah tangga kita? Kalau kita hanya membangun rumah tangga atas kasih-kasih karena kasih hanya melihat tanpa merasakan, tanpa mendasari kasih yang benar, maka sudah rumah tangga tidak akan bertahan lama. Ya, rumah tangga tidak akan bertahan lama. Tetapi ini yang Tuhan inginkan, kita bisa mempelajari tentang Priscilla dan Aquila ini, sehingga rumah tangga kita boleh menjadi rumah tangga yang harmonis, tetapi rumah tangga yang berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Yang sudah dalam hari-hari ini kita ditantang ya, kita diperhadapkan dengan situasi yang ada pada saat ini. Bagaimana rumah tangga kita? Atau kita mau begitu aja ya, suami dan istri tidak ada beban apa-apa ya, untuk pelayanannya begitu aja, yang penting ke gereja. Nah itu bisa terjadi. Tapi Tuhan inginkan ada Priscilla dan Aquila yang terbentuk dalam rumah tangga Kristen dalam hari-hari ini. Sehingga apa, kita boleh melihat kemuliaan Allah dan semakin nyata di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Yang penting saudara, dalam hari kita merayakan Valentine's Day ini, saudara, tujuan saudara apa? Saudara apa? Ayo makan coklat yang bentuk hati itu, atau hal yang lain, atau perkara-perkara yang negatif. Tapi di sini Tuhan mendorong kehidupan kita untuk lebih mempersatukan. Ini menjadi satu contoh yang sangat indah. Aquila dan Priscilla ini boleh menjadi satu contoh pasangan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Maka sudah di sini kita perlu melihat dalam kehidupan kita, sudah berapa lama kita mengarungi pernikahan kita. Apakah kita sudah menjadi keluarga suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hari-hari. Atau kita sering menjadi satu batu sandungan bagi rumah tangga yang ada atau di hadapan Allah. Oleh karena saudara, dalam hari-hari ini, kalau Tuhan masih beri kesempatan waktu dalam kehidupan kita, hendaklah contoh Priscilla dan Aquila ini boleh menjadi contoh mendorong kehidupan kita untuk semakin mempererat kasih kita kepada Tuhan dalam hari-hari ini. Kalau kita belum sampai kepada itu, mari kita berjuang untuk bisa mencapai dalam hal ini. Ya, mungkin kita baru setengah jalan ya, baru kita sendiri seperti Ibu Liana ini, suaminya belum masih Kristen, mungkin Kristen yang lain, tapi belum satu dalam kehidupan ini. Tapi ini perlu sekali didoakan. Kenapa sudah? Kan kita perlu satu di dalam dia, supaya kalau kita satu, kita bisa melakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah sangat tidak sekali ya, kalau pikiran hati kita itu satu, tujuannya kita sama-sama mengarah hal yang baik ini dan semua. Ini yang kita pergumulkan dalam hari-hari. Meskipun kita sudah satu di dalam Tuhan, belum tentu kita mempunyai sasaran, tujuan dan semua yang sama. Nah, saudara, hendaklah ini boleh menjadi satu dorongan dalam kehidupan kita pagi hari ini, supaya kita boleh memiliki keluarga yang harmonis, tetapi juga keluarga yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan dalam hari-hari. Ya, 4 perkara tadi saudara, hendaklah kita ikat dengan kasih, itu penting sekali ya.
Kasih bukan kasih duniawi ini, tetapi kasih agape, ya. Kasih karena kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Kita juga rindu memberikan kehidupan kita sehingga kita terbeban juga dalam pelayanan yang ada. Bahkan tidak sampai di situ saja. Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita mengenal firman lebih dalam, dan kita bisa menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang yang di sekitar kita, ya. Kemudian sudah, mari kita akan bentuk kehidupan ini supaya rumah-rumah tangga kita boleh semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dalam hari-hari yang ada, ya. Happy Valentine's Day for Thanksgiving.